Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi kita hari ini adalah jarak titik ke bidang. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang dalam ruang, kemudian menjelaskan prosedur menentukan jarak titik ke bidang dan menentukan jarak titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Konsep jarak titik ke bidang, perhatikan gambar tiang penyangga atap bangunan. Nah, tiang penyangga dibuat untuk menyangga atap suatu gedung. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atap seperti gambar di samping. Jadi ini ya. Jadi ini ada sebuah tiang penyangga yang menghubungkan antara satu titik pada atap dan satu titik pada dinding. Seperti ini. Nah, kalau ini dibuat ilustrasinya seperti ini. Jadi ini atap, ini dinding, ini kayu penyangga. Nah, pertanyaannya, dapatkah Anda menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga ini seminimal mungkin? Nah, sekarang perhatikan gambar bidang ini. Jadi ada bidang alfa. Jadi titik P terletak di luar bidang alfa. Jadi dia di luar sini. Jarak titik P ke bidang alfa merupakan panjang ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik P ke titik tembus pada bidang alfa. Jadi dari titik P ini ada sebuah ruas garis yang menembus bidang alfa. Seperti ini. Panjang ruas garis PQ, jadi katakanlah titik tembusnya itu adalah Q, maka panjang ruas garis PQ sama dengan jarak titik P ke bidang alfa. Jadi inilah jarak titik P ke bidang alfa yang diwakili oleh ruas garis PQ. Oke, kita lihat lebih lanjut. Nah, bagaimana langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa? Pertama, dari titik P, tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Ingat bahwa garis M tegak lurus bidang alfa apabila garis M sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Jadi dia membentuk tegak lurus ya. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua, syarat kedua, tentukan titik tembus. Ya, tentukan titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Jadi langkah kedua ya, tentukan titik tembus garis M terhadap alfa. Misalkan titik tembus ini adalah titik Q. Maka jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ. Jadi jarak antara titik P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis dari PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Jadi itulah konsep jarak titik ke bidang. Yakni titik ini akan membentuk sudut 90 derajat terhadap bidang atau tegak lurus terhadap suatu bidang. Itulah contohnya. Misalkan diketahui kubus ABCDFGH. Manakah yang merupakan jarak antara titik dan bidang berikut? Yang pertama titik B ke bidang DCGH. Jadi titik B ke bidang DCGH ini ya, di belakang ya, DCGH. Yang mana titik jaraknya? Jadi tentu kita akan mencari dari titik B garis yang tegak lurus terhadap bidang DCGH. Ya. Nah, bagian B titik F ke bidang ADHE. Titik F ke bidang ADHE, samping sini ADHE ya. Kemudian titik D ke bidang EFGH, titik D ke bidang EFGH, berarti bagian atas ini. Dari ya. Titik A ke bidang BDHF, titik A ke bidang BDHF.
titik B ke bidang DCGH. Jadi perhatikan titik B ke bidang DCGH yang berwarna kuning ya. Jadi jaraknya itu kita mengambil yang tegak lurus ya. Berarti dari B ke C inilah yang jarak titik B ke bidang DCGH. Oke. Nah, sekarang yang kedua, bagian B, titik F ke bidang ADHE. Titik B ke bidang, titik F ke bidang ADHE. Ini ADHE-nya bagian samping, jadi kita mengambil yang tegak lurus. Berarti yang tegak lurus itu adalah FE-nya ya, FE. Inilah jarak titik F ke bidang ADHE. Kita lihat bagian C. Titik D ke bidang EFGH. EFGH bagian atas. Nah, di sini bagian D berarti kita mengambil lagi tegak lurus ke atas. Yang jadi jaraknya itu adalah DH. Kemudian bagian D, titik A ke bidang BDHF. BDHF ini bagian diagonal bidangnya, diagonal ruangnya, diagonal ruang. Kemudian kita mengambil titik A, kita tarik garis dari yang tegak lurus ke bidang BDHF. Katakanlah AO, berarti inilah jarak titik A ke bidang BDHF yang diwakili oleh AO. Ya, oke. Oke, kita lihat contoh 2. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A, F, G, dan D, jadi ini A, F, G, dan D, dihubungkan sehingga terbentuk bidang AFGD, ini yang berwarna biru ya. Seperti gambar. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Jadi jarak titik B ke bidang sini. Bagaimana caranya? Jadi kita tentu mengambil menghubungkan suatu kita menghubungkan suatu garis dari titik B ke bidang BDHF yang tegak lurus ya. Oke, kita lihat caranya. Nah, seperti ini. Di sini kita tarik garis dari titik B ke bidang BDHF ini yang tegak lurus. Katakanlah di situ terdapat titik T. Itulah titik tembusnya ya, atau titik potongnya. Antara garis dari titik B ke bidang AFGD. Jadi, dengan teorema Pythagoras diperoleh bahwa TB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang AT pangkat 2. Jadi tetap kita nanti menggunakan rumus Pythagoras ya untuk menentukan panjangnya. Karena di sini di T ini tegak lurus, dia membentuk sudut 90 atau sudut siku-siku. Berarti ini terbentuk segitiga siku-siku ya, ABT ya. Oke. Jadi sebagai sisi miring itu adalah AB dan sisi yang lainnya siku-siku AT dengan BT. Jadi tetap gunakan rumus Pythagoras. Oke. Di sini ya, nanti kita akan mendapatkan 3 akar 2 cm. Jarak dari B ke bidang AFGD atau BT itu adalah 3 akar 2 cm.